ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang antum ketahui bersama bahwa tema daurah kali ini di tempat yang mulia ini adalah meluruskan tentang pemahaman atau manhaj salafi dan membantah syubhat-syubhat kaum hizbiyin, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melihat keterangan para ulama dan para a'immah berkaitan tentang bantahan mereka kepada kaum Syiah atau Rafidhah alaihi minallah ma yastahiqun. Rafidhah ini dalam keterangan para ulama terambil dari kata rafadha yarfudu, yang artinya adalah penolakan. Dinyatakan demikian karena mereka adalah orang-orang yang menolak dan menentang keimaman atau kepemimpinan Syaikhain Khalifah yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan bukan hanya mereka tolak kepemimpinan dan keimaman keduanya, mereka bahkan berlepas diri dari keduanya dan mencela keduanya. Bahkan segenap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela mereka dan menghinanya. Disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ketika beliau bicara tentang kelompok-kelompok ahlul bid'ah terkait tentang Rafidhah, beliau katakan sebagaimana dalam Tabaqat Hanabilah Qadi bin Abi Ya'la, humul ladina yatabarra'una min ashabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasubbunahum wa yantaqisunahum. Mereka itu adalah orang-orang yang berlepas diri dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam
mencela dan menghina mereka. Ditanya Imam Ahmad pula oleh anaknya Imam Abdullah rahimahumullah, "Sa'altu abi manir Rafidhah?" Aku tanya kepada ayahku Imam Ahmad bin Hanbal, siapa Rafidhah itu? Jawab beliau, "Alladzina yashtumuna aw yasubbuna Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma." Mereka itu orang yang mencela dan menghina Abu Bakar serta Umar radhiyallahu taala anhuma. Lebih jelasnya kata Imam Ibnu Abdi Rabbuh, wa innama qila lahum Rafidhah. Mereka itu dinamakan Rafidhah, kelompok sempalan ini, li'annahum rafadu Abu Bakar wa Umar, karena mereka menolak dan bahkan berlepas diri dari kepemimpinan Abu Bakar serta Umar. Walam yarfudhuma ahadun min ahlil ahwa ghairuhum wa syi'atu dunahum. Dan ini menjadi ciri khas mereka, karena dari ahlul ahwa, kalau dilihat kelompok-kelompok ahlul bid'ah, firqah-firqah mereka yang sedemikian banyak, tidak ada yang menolak atau bahkan membenci atau bahkan mencela Abu Bakar serta Umar. Satu-satunya kelompok yang berlepas diri bahkan menolak dan mencela mereka hanyalah Rafidhah ini. Syiah semula di bawah mereka. Artinya Rafidhah jauh lebih dahsyat kesesatannya dari mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, membahas dan mempelajari Rafidhah ini akan kita lihat keterangan para ulama tentang keyakinan-keyakinan sesat Rafidhah, kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka, bahkan kekufuran-kekufuran yang ada pada mereka, dan itu sangat erat hubungannya dengan Yahudi, dan itu lumrah, sangat wajar, karena memang pelopor agama ini, agama Rafidhah, pelopor kelompok yang sesat ini adalah seorang Yahudi, Abdullah ibnu Saba, yang sekilas insyaallah akan kita lihat bagaimana keterangan para ulama tentang sepak terjangnya. Secara umum seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Yahudi berhasil menghancurkan dan menyesatkan mereka melalui Abdullah bin Saba ini, yang berkedok sebagai seorang muslim, menampakkan diri masuk Islam, lalu dia hembuskan keyakinan dan pemahaman-pemahaman Yahud kepada mereka. Berhasil sebagaimana Yahudi pula berhasil merusak dan menyesatkan orang-orang Nasara dalam tokoh mereka yang lain, yaitu Paulus. Kesesatan Rafidhah ini
menjadi banyak kemiripan dan sama dengan kesesatan-kesesatan Yahudi. Apa yang menjadi keyakinan Yahudi, itu pula yang menjadi keyakinan kaum Rafidhah. Maka itu yang akan kita lihat dari keterangan para ulama dan para a'immah kita, para imam dan ulama ahlu sunnah wal jamaah, para imam salafus salih rahimahumullah, kesamaan antara Yahudi dan Rafidhah, kesamaan antara Yahudi dan Syiah. Dan akan kita kaji itu dari kitab karya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah, Badlul Majhud fi Musyabahati Rafidhati lil Yahud. Kembali kepada Rafidhah ini, para ulama menyatakan awal mula pengitlakan nama Rafidhah ini dimulai ketika zamannya Zaid ibn Ali, ketika beliau keluar dari kepemimpinan Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan, khuruj dan menentangnya di tahun 121 Hijriyah. Di kala itu beberapa pasukan Zaid bin Ali mencela dan berlepas diri dari Abu Bakar serta Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Zaid bin Ali melarang mereka dengan keras, karena beliau sebagai pucuk pemimpin pasukannya dilarang oleh beliau untuk mereka cela Abu Bakar dan Umar, untuk mereka hina dan berlepas diri darinya. Tetapi nasihat dan peringatan Zaid bin Ali ini ditolak oleh mereka. Oleh sebab itu, kata Abul Hasan al-Ash'ari, sebagaimana disebutkan dari keterangan beliau, bahwa ketika ditolak oleh pasukannya nasihat beliau itu, Zaid bin Ali katakan, Rafattumuni, kalian telah menolak aku, yaitu menolak nasihat beliau untuk tetap menghormati kepada Abu Bakar dan Umar, untuk tetap cinta dan memuliakan keduanya, ditolak oleh mereka. Dan semenjak itulah mereka dinamakan dengan kelompok Rafidhah, yaitu orang-orang yang menolak kepemimpinan dan keimaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dikatakan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna awwala ma urifa lafdhur Rafidhah fil Islam 'inda khuruj Zaid bin Ali fi awail al-mi'ati tsaniyah. Awal mula dalam Islam ini diketahui nama Rafidhah, kelompok Rafidhah ini, ketika keluarnya pasukan Zaid bin Ali atas kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan di awal-awal 100 yang kedua, yakni abad kedua. Fasu'ila an Abi Bakar wa Umar fatawallahuma farafadahu qaum. Zaid bin Ali ditanya oleh mereka pasukannya, atau sebagian pasukannya, ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, dan Zaid bin Ali menampakkan walaknya kepada mereka berdua, menampakkan kalau cinta kepada Abu Bakar dan Umar
Kalau beliau hormat dan memuliakan keduanya, maka beliau ditolak oleh pasukannya tersebut. Fasummu Rafidhah, dan oleh sebab itu kemudian mereka dinamakan Rafidhah. Bahkan di riwayat lain atau di keterangan lain Syekhul Islam bawakan, Zaid bin Ali sendiri ketika ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, beliau mengucapkan rahmat, doa kebaikan, doa rahmat untuk keduanya, dan pasukannya tidak ridho dengan sikap beliau seperti itu, menolak dan lebih cenderung untuk membenci dan mencela Abu Bakar serta Umar, dan oleh sebab itu kemudian mereka dikatakan sebagai Rafidhah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rafidhah ini tentunya gerakan mereka, kesesatan mereka tidak terlepas dari ulah serta pengaruh tokoh dan tentunya sebagai pendiri Rafidhah. Mereka terima atau tidak karena mereka berupaya untuk mengingkari sosok dan figur Abdullah ibn Saba. Tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka mengesankan kalau Abdullah bin Saba itu fiktif, tidak ada kenyataannya. Namun sejarah dan keterangan para ulama sejarah, para muarrikhin rahimahumullah, membantah lelucon mereka tersebut. Abdullah bin Saba ini berasal dari negeri Yaman, Yahudi yang berasal dari Son'a. Dia di awal menampakkan keislamannya nifaqan, sebagai bentuk kemunafikan darinya untuk menghancurkan Islam. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau, وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ مَبْدَأَ الرَّفْضِ إِنَّمَا كَانَ مِنَ الزِّنْدِيقِ Abdullah ibn Saba. Para ulama telah sebutkan bahwa asal mula dan dasar Rafidhah ini dari seorang zindiq, yaitu Abdullah ibn Saba. Innahu azharul Islam, yang dia menampakkan keislaman, wa abtanal Yahudiyah, sementara dia sembunyikan keyakinan Yahudinya. Wa talaba an yufsidal Islam kama fa'ala Paulus an-Nasrani alladhi kana Yahudiyan fi ifsadi dinin Nasara. Sengaja dilakukan olehnya Abdullah bin Saba menampakkan diri Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sama modus yang sama dilakukan oleh Paulus yang menampakkan diri sebagai Nasrani, sebagai umat Nasrani, yang dia juga adalah seorang tokoh Yahudi. Sengaja dia lakukan itu untuk merusak dan menyesatkan agama Nasara, dan berhasil. Demikian pula Abdullah ibnu Saba. Dikatakan pula oleh Syekhul Islam, innal ladzi ibtada'a ar-rafdha kana yahudiyan azhara al-islam nifaqa. Yang pertama memunculkan bid'ah Rafidhah ini adalah seorang Yahudi yang menampakkan keislamannya sebagai bentuk kemunafikan. Wajadsa ila juhali dasa'is,
dan dari sana karena orang tahu dia telah Islam, maka dengan leluasa dia menghembuskan pemikiran-pemikiran Yahudi kepada orang-orang awam dan jahil. Yaqdahu biha fi aslil iman, pemikiran-pemikiran sesat darinya yang merusak pokok-pokok keimanan. Walihada kana rafdu a'zama abwabin nifaqi waz zandaqah, dan oleh sebab itu Rafidhah ini merupakan pintu terbesar kemunafikan dan pintu terbesar zandaqah. Pintunya orang-orang zindiq, pintunya orang-orang munafik untuk merusak dan memporak-porandakan Islam dari dalam dengan menampakkan diri sebagai muslimin dengan kedok Rafidhah ini. Syekhul Islam pula katakan dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid 4 435, wa aslur rafdi minal munafiqin az-zanadiqah, asal usul Rafidhah ini tidak lain adalah dari orang-orang munafiqin dan orang-orang zindiq, orang kafir Yahudi. Fa innahu ibtada'ahu Ibnu Saba' az-Zindiq, karena yang merekayasa Rafidhah ini adalah Abdullah bin Saba' az-Zindiq. Wa adhara al-ghuluwa fi Ali bid'awa al-imam wa nassa alaih, dia tampakkan, dia sebarluaskan di kalangan awam, orang-orang jahil, ghulu, berlebih-lebihan kepada Ali radhiyallahu taala anhu dan anak keturunannya, bahwa Ali adalah imam yang berhak memimpin umat ini, atau mereka istilahkan wasi. Alilah yang mendapat wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau untuk memimpin umat ini, namun kemudian wasiat itu disembunyikan, wasiat itu dihilangkan oleh Abu Bakar dan Umar karena ambisi mereka untuk memimpin umat ini menurut kedustaan mereka. Wadda'al isma lahu, bahkan dia tampakkan kalau Ali dan keturunannya maksum, terjaga dari kesalahan. Walihada lamma kana mabda'uhu minan nifaq, oleh karena dasar kelompok dan kesesatan mereka itu adalah kemunafikan, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf katakan, hubbu Abi Bakar wa Umar iman wa bughduhum nifaq wa bughduhuma nifaq, mencintai Abu Bakar dan Umar adalah bentuk keimanan kepada Allah, dan membenci keduanya adalah kemunafikan. Wa hubbu Bani Hashim iman wa bughduhum nifaq, mencintai Bani Hashim adalah bentuk keimanan dan membenci mereka adalah kemunafikan. Karena memang dasar kelompok ini Rafidhah adalah kemunafikan, dan ciri khas mereka adalah membenci dan mencela Abu Bakar serta Umar, demikian pula keumuman Bani Hashim. Hal yang serupa dikatakan pula oleh Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi. Kata beliau dalam syarah Tahawiyah, inna aslar rafdi innama ahdathuhu munafiqun zindiq. Asal mula Rafidhah ini dimunculkan oleh seorang munafik zindiq.
qasduhu ibtalu dinil Islam, tujuannya adalah menghancurkan agama Islam, wal qadha fi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sengaja pula untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, seperti kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, mereka orang-orang Rafidhah inginnya mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kedengkian serta kebencian Yahudi kepada Rasulullah SAW sangat besar. Permusuhan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian nyata dalam sejarah, dalam sirah perjalanan Rasul SAW. Kita pelajari dan kita ketahui besarnya permusuhan dan kebencian Yahudi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk mereka tampakkan secara langsung hal ini di hadapan muslimin tentu mengundang bahaya besar. Akan ditolak oleh mayoritas muslimin yang mencintai dan menjunjung tinggi Rasulnya. Maka mereka lakukan celaan itu melalui para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka cela, mereka hina, mereka katakan pengkhianat, para orang-orang yang haus kekuasaan, penipu dan seterusnya. Kata Imam Abu Zur'ah, liyuqala ashabu su'. Orang akan berkesimpulan bahwa para sahabat itu orang-orang jelek. Ternyata adalah kumpulan para pengkhianat. Tidak lebih dari orang-orang yang berambisi khilafah dan kepemimpinan duniawi. Tidak memiliki amanat, pendusta, bahkan dikafirkan oleh mereka. Difasikkan, bahkan dikafirkan. Apakah berhenti di situ? Tidak, kata Imam Abu Zur'ah. Tujuannya agar dikatakan kalau orang yang di sekeliling Rasulullah SAW adalah para pengkhianat, yang di sekeliling Rasulullah SAW adalah para penipu, para pendusta, para ambisius dunia dan kepemimpinan, lalu siapa Rasul SAW? Tidaklah berteman dengan orang-orang jelek, tidaklah dekat dengan orang-orang pengkhianat kecuali pengkhianat yang sama. Dan itu yang mereka inginkan. Celaan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tikam Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. فإن عبد الله ابن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه. Abdullah bin Saba ketika menampakkan Islam, dia inginkan merusak Islam, memporak-porandakan Islam dengan berbagai makar dan tipu dayanya, dengan kejahatan dan kedengkiannya. Kama fa'ala Paulus bidinin Nasraniyah fa'azharat tanassuk. Sama persis modus itu dilakukan oleh Paulus. Dia tampakkan diri sebagai tokoh ahli ibadah, dan itu disenangi oleh orang-orang Nasara. Masya Allah, fulan Paulus ahli ibadah, sering ke gereja, sampai dia mendapat simpati banyak orang dari Nasara dan dijadikan pemimpin oleh mereka. Mulai dia sebarluaskan pemikiran-pemikiran Yahudi kepada Nasara. Rusak dan hancur jauh kesesatan Nasara karenanya.
Sama itu pula yang dilakukan Abdullah bin Saba. Tsumma azhara al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hatta sa'a fi fitnati Utsman wa qatlih. Semula dia tampakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Abdullah bin Saba, dia keliling di Kufa, di Basrah, di Mesir, dan di Mesirlah dia paling banyak mendapatkan pengikut dan simpatisan. Di sana subur pemikiran Abdullah bin Saba. Ajakan amar ma'ruf, kita harus hidupkan, nahi mungkar, yang mungkar harus kita benci, yang mungkar harus kita hentikan. Sampai pada ujung-ujungnya mereka berkudeta dan menentang kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, hingga terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu syahidan madluma. Itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi, dan itu pula yang dikatakan oleh para ulama seperti Abdullah al-Qasimi, demikian pula Ahmad al-Amin dan Syekh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah dan beberapa para ulama lainnya, bahwa tidak lain dasar pemikiran dan kesesatan Rafidhah bermula dari Abdullah ibn Saba, yang menjadikan kelompok ini Rafidhah banyak kemiripannya dengan orang-orang Yahudi. Bahkan yang mengakui hal tersebut bukan hanya dari ulama-ulama Islam, dari para tokoh-tokoh orientalis yang mempelajari sejarah, seperti seorang orientalis Jerman, Julius Wellhausen, menyatakan hal yang sama, bahwa asal mula dan dasar Rafidhah, asal mula dan akar Syiah berasal dari Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang kemudian dia sebarluaskan pemikiran dan kesesatan-kesesatannya, yang itu ditelan oleh kelompok Rafidhah dan menjadi dasar serta akidah mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli wal riwayati wal isnad, disepakati oleh para ulama yang memahami naql, dalil, memahami riwayat dan sanad, para ulama hadis, para ulama umat ini, ala anna Rafidhah akdzabut tawaif, bahwa Rafidhah itu kelompok yang paling dusta, paling berani berdusta, bahkan mereka halalkan itu. Wal kadhibu fihim qadim, dan kedustaan pada mereka itu lama, bukan hal baru, semenjak berdirinya kelompok yang sempalan ini dari Abdullah bin Saba. Dan Yahudi, siapa yang tidak kenal Yahudi? Siapa yang tidak tahu kebencian mereka kepada Islam? Siapa yang tidak tahu permusuhan mereka kepada Islam dan kedustaan-kedustaan mereka? Ringan buat mereka dusta. Kufur saja mereka berani, apalagi hanya berdusta. Maka tidaklah heran kalau Rafidhah pula menggampangkan masalah kedustaan. Walihada kana a'immatul Islam ya'lamuna imtiyazahum bi kathratil kadhib. Maka kata Syekhul Islam, para ulama-ulama Islam
mengenali kelompok ini dengan ciri khasnya, yaitu dusta, berbohong. Qala Abu Hatim Ar-Razi, dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, sami'tu Yunus ibn Abdul A'la, aku mendengar Imam Yunus ibn Abdul A'la yaqulu qala Ashhab ibn Abdul Aziz, Imam Ashhab ibn Abdul Aziz mengatakan, su'ila Malik anir Rafidah, Imam Malik ibnu Anas rahimahullah ditanya tentang Rafidah. Faqala, jawab Imam Malik, la tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan kamu berbicara kepada mereka, jangan pula kamu ambil riwayat dari mereka, karena mereka itu berdusta. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Hatim dari Harmalah bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, lam ara ahadan ashhada bizzuri minar Rafidah. Kata Imam Syafi'i, aku nggak pernah tahu orang yang paling nyata dustanya dan paling berani berdusta seperti orang-orang Rafidah. Demikian pula dikatakan oleh Imam Yazid ibn Harun rahimahullah, yuktabu an kulli sahibi bid'atin idza lam yakun da'iyah illa Rafidah fa innahum yakdzibun. Riwayat masih mungkin ditulis, diambil dari setiap sahibu bid'ah, kecuali kalau dia sebagai da'i yang menyeru kepada bid'ahnya, tidak diambil riwayat darinya. Itu secara umum. Tetapi kata beliau, kecuali Rafidah. Rafidah tidak bisa diambil riwayat dari mereka karena mereka berdusta dan menganggap halal dan boleh dusta itu. Bahkan dikatakan oleh Imam Shuraik ibn Abdullah An-Nakhai rahimahullah, ahmilul ilma an kulli man laqitu illa Rafidah fa innahum yada'una al-hadith wa yada'u wa yattakhidunahu dina. Aku, Imam Shuraik rahimahullah, Shuraik Al-Qadhi, aku ambil ilmu dari setiap ulama salaf yang aku dapati. Dan beliau meninggal di tahun 177 Hijriyah. Lama. Setiap ulama yang aku dapati, aku pelajari dan aku ambil ilmu darinya, kecuali Rafidah. Karena mereka memalsukan hadis, berdusta dengan sengaja atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka anggap itu sebagai agama. Mereka yakini itu sebagai agama, sebagai amalan saleh, sebagai ketaatan, padahal yang mereka lakukan adalah kedustaan dan pemalsuan hadis atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diancam dengan api neraka. Oleh sebab itu kata Imam A'mash Sulaiman ibn Mahran rahimahullah, seperti dinukil oleh Syekhul Islam, adraktun nasa wa ma yusammunahum illa al-kadzabin. Yang aku dapati, para ulama salaf menamakan Rafidah itu al-kadzabin, para pendusta. Karena itu kebiasaan mereka. Bahkan seperti kata Imam Shuraik, diyakini itu sebagai agama, bukan kemudian tahu itu dosa atau maksiat. Mereka yakin sedang melakukan ketaatan dan kebaikan dengan dustanya, memalsukan
hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa keterangan para ulama tentang asal mula dan pendiri kelompok Rafidhah Syiah ini. Dan sengaja kita akan melihat lebih lanjut penjelasan para ulama dan para a'immah salaf rahimahumullah, sisi kemiripan dan kesamaan antara Rafidhah dan Yahudi, karena kaum muslimin secara umum, bahkan di kalangan orang awam, tahu rusak dan kafirnya Yahudi. Mereka tahu dan sangat benci kepada Yahudi. Mereka tahu permusuhan dan kedengkian yang demikian besar dari Yahudi kepada Islam dan kaum muslimin. Sehingga para ulama dari semenjak dahulu kala, dari semenjak masa salaf rahimahumullah, menampakkan kemiripan dan kesamaan Rafidhah dengan Yahudi agar umat ini paham dan berhati-hati serta benci kepada Rafidhah, karena banyak samanya dengan orang-orang yang jelas-jelas mereka benci dan mereka musuhi, Yahudi. Dikatakan oleh Imam Malik ibnu Mughwal, dari pernyataan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, seorang imam tabi'in, Amir bin Syarahil rahimahullahu ta'ala, dan beliau seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, min akhbarin nasi bihim, Sya'bi ini dikenal ulama paling tahu tentang seluk-beluk Rafidhah. Para ulama salaf mengakui bahwa Imam Asy-Sya'bi adalah ulama yang paling tahu kesesatan dan kebobrokan Rafidhah. Imam Sya'bi katakan kepada Malik ibn Mughwal rahimahumullah tentang Rafidhah, ya Malik, kata Imam Sya'bi, wahai Malik, lau aradtu an yu'tuni riqabahum abidan wa an yamla'u baiti dhahaban ala an akdzibahum ala Ali kadhiba wahida la fa'alu. Kalau mereka memberikan lehernya sebagai budak, diikat dengan tali, memasrahkan diri, rela jadi budaknya Imam Sya'bi. Bukan hanya itu, mereka akan penuhi rumahku ini dengan emas, asalkan aku membuat kedustaan atas nama Ali. Ini memasukkan hadis dari Rasulullah SAW yang isinya Alilah yang berhak khilafah, atau Abu Bakar dan Umar itu merebut kekuasaan dari Ali. Alilah yang mendapat wasiat dari Rasul dan yang semisal itu. Kalau saja aku mau melakukan kedustaan itu atas nama Ali, dan mereka bayar dengan memenuhi rumahku emas, dan mereka pasrahkan diri mereka sebagai budak, pasti mereka akan lakukan, mau. Karena Sya'bi imam besar, dan kalau riwayat itu muncul dari beliau, pasti akan pengaruhnya besar kepada umat. Walakin wallahi la akdzibu alaihi abadan. Tetapi kata Imam Sya'bi, demi Allah,
aku tidak akan berdusta sama sekali atas nama Ali radhiyallahu anhu. Ya Malik inni darastul ahwa'a kullaha. Wahai Malik ibn Mughwal, aku pelajari hawa nafsu yang ada. Kebedaan itu banyak dan aku mengerti semuanya, aku pelajari. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Khawarij. Ada pula ini Rafidhah. Falam ara qauman ahmaqu minar Rafidhah. Tidak aku dapati kelompok yang lebih dungu, kelompok yang lebih bodoh dari Rafidhah. Falau kanu minad dawabi lakanu hamira. Kalau saja mereka itu binatang kaki 4, maka mereka itu adalah himar, keledai. Dan keledai dijadikan oleh Allah sebagai permisalan binatang yang jelek suaranya. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling mungkar adalah suara hamir, suaranya himar, keledai. Jelek dan dibenci oleh orang. Bahkan orang-orang Arab atau dalam bahasa Arab dijadikan celaan. Kalau mereka mengumpat atau mencela orang, yang dikatakan adalah himar, keledai, karena dungu dan bodohnya. Kalau saja orang-orang Rafidhah itu adalah binatang kaki 4, maka mereka itu adalah keledai. Au kanu minat tayr lakanu rukhama. Atau kalau saja mereka itu burung, maka mereka itu adalah burung rukham. Burung rukham ini sejenis raja wali. Mungkin sebagian kalian pernah melihat, besar tentunya, lehernya tidak ada bulunya, kepalanya juga botak, dan pemakan bangkai. Gambarannya menakutkan, menjijikkan. Ini rukham, binatang yang juga tidak disenangi, dan makannya bangkai. Tidak seperti layaknya burung-burung pemangsa lainnya. Elang, dia juga pemangsa namun mencari mangsa, nggak mau bangkai. Dia kejar binatang lain, entah kelinci, entah ular atau apa. Adapun rukham ini, yang sejenis raja wali ini, yang dia makan adalah sisa-sisa bangkai binatang. Kalau seandainya Rafidhah itu adalah jenis burung, maka mereka adalah rukham. Sehingga permisalan terjeleklah bagi mereka. Kalau mereka kaki 4, mereka itu keledai. Kalau mereka itu burung, maka mereka adalah rukham. Kata Imam Syafi'i kepada Malik ibn Mughwal, "Uhadzirukal ahwa al-mudillah syarruha Rafidhah." Aku ingatkan kamu untuk menjauh dari seluruh kebid'ahan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Yang paling jeleknya dari sekian kesesatan itu adalah Rafidhah. Fa innaha yahudu hadhil ummah. Karena mereka, kata Imam Syafi'i, adalah Yahudinya umat ini. Di sini syahid. Dari semenjak dahulu kala, salafus salih rahimahumullah telah menyamakan mereka dengan Yahudi agar lebih dibenci, dan umat ini melek matanya terbuka siapa Rafidhah dan Syiah itu. Mereka adalah Yahudinya umat ini. Yabghudun al-Islam kama yabghudul Yahudun Nasraniyah. Mereka sangat membenci Islam. Rafidhah
sangat benci Islam sebagaimana Yahudi membenci Nasraniyah. Walam yadkhulu fil Islam raghbatan wala rahban min Allah, walakin maqtan li ahli Islam wa baghyan alaihim. Mereka Rafidhah, pendahulu-pendahulunya Abdullah bin Sabah dan yang bersamanya, masuk Islam bukan karena cinta kepada Islam, bukan karena mengharap pahala di sisi Allah, bukan karena takut dari azab Allah, namun sebagai tipu daya dan makar mereka untuk merusak Islam dan kezaliman mereka. Waqad harraqahum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nar, dan mereka telah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa nafahum ilal buldan, dan sebagiannya diasingkan oleh Ali jauh dari kota-kota besar, kota-kota kaum muslimin. Minhum Abdullah ibn Sabah nafahu ila Sabah, termasuk Abdullah bin Sabah. Dia motor utamanya, playmakernya, tetapi sangat lihai dan ulung, karena memang seorang Yahudi, sehingga selamat dari siksaan Ali radhiyallahu taala an. Dia diasingkan ke daerah Sabah. Demikian pula kata Sya'bi, Abdullah ibn Sibak nafahu ilal Hazir. Abdullah bin Sibak diasingkan oleh Ali ke daerah Hazir. Wa Abul Karus, wa dzalika anna mihnatar Rafidah mihnatal Yahud. Hal itu, kata Imam Sya'bi, karena ujian umat ini, Rafidah, adalah ujian Yahudi. Umat ini diuji dengan adanya Rafidah, yang itu adalah Yahudi. Qalatil Yahud, sisi kesamaannya, kata beliau. Dia sebutkan beberapa poin kesamaan Yahudi dengan Rafidah. Orang Yahudi menyatakan, la yakunul mulku illa fi ali Dawud. Kepemimpinan menurut orang-orang Yahudi tidak boleh kecuali hanya pada keturunan keluarga Daud alaihissalam. Tidak boleh ada yang memimpin umat ini kecuali dari garis keturunan Daud. Itu keyakinan Yahudi. Qalatir Rafidah, orang-orang Rafidah menyatakan, la yakunul mulku illa fi Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan dan imamah tidak ada dan tidak boleh kecuali dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Dan oleh sebab itu mereka namakan diri atau kelompok mereka Syiah Ithna Asyariyah. Ithna Asyariyah. Ada 12 imam yang mereka akui dan semuanya dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Apa bedanya dengan Yahudi? Mereka batasi. Kepemimpinan tidak boleh keluar, tidak sah kalau di luar keturunan Daud bagi Yahudi. Sama dengan orang-orang Syiah Rafidah. Imam kepemimpinan hanya boleh ada pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa qalatil Yahud, Yahudi pun menyatakan, la yakunu jihadun fi sabilillah hatta yakhrujal masihul muntadhar wa yunadi munadin minas sama. Jihad di jalan Allah tidak akan ada sampai keluarnya Al-Masih Al-Muntazar. Yahudi menyatakan jihad itu tidak sempurna atau tidak ada hingga datangnya atau hingga keluarnya Al-Masih Al-Muntazar yang ditunggu oleh mereka.
Dan ketika itu akan ada yang meneriakkan dari langit, suara dari langit. Qalatir Rafidah, sementara Rafidah menyatakan, la jihada fi sabilillah hatta yakhrujal mahdi wa yanzilu sababun minas sama'. Tidak ada jihad di jalan Allah hingga keluarnya Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi yang juga ditunggu oleh mereka. Sebelum Mahdi ini keluar, tidak ada jihad di jalan Allah. Dan akan turun tangga dari langit. Lihat, Yahudi menyatakan tidak ada jihad hingga keluarnya Al-Masih yang ditunggu oleh mereka. Rafidah pun sama, tidak ada jihad hingga datangnya Mahdi Muntadhar, Imam Mahdi mereka. Dan turun tangga dari langit. Wal yahudu yuakhiruna salatal maghrib hatta tashtabikan nujum, kata Imam Syafi'i. Yahudi mengundur waktu sholat maghrib mereka, tentunya sholat dengan tata cara mereka. Mereka undur itu sampai keluarnya bintang-bintang di langit. Gak mau mereka begitu terbenam matahari sholat maghrib, tetapi Yahudi menunggu dengan alasan memastikan malam. Mereka tunggu sampai keluarnya bintang-bintang di langit. Demikian pula waktu berbuka mereka. Wa kadzalika Rafidah, dan sama demikian pula Rafidah. Salat maghrib mereka menunggu bintang-bintang di langit keluar, bukan ketika terbenamnya matahari sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin dari ajaran Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Wal yahudu la tarat talaqa salata syai'an wa kadza Rafidah. Yahudi tidak menganggap talak 3 kali itu sebagai batasan. Kalaupun seorang suami telah mentolak, menceraikan istrinya sampai 3 kali, ya tetap saja sebagai istrinya. Sampai 5 kali, 10 kali, yang gak urusan, tetap istri bagi mereka. Gak ada batasannya talak. Dan sama dalam ajaran Rafidah pun demikian, bahwa talak itu tidak ada batasannya. Tidak seperti yang diyakini dan diamalkan oleh muslimin dari Quran dan sunnah Nabi mereka alaihi salatu wassalam, bahwa talak itu batasannya 3 kali. Kalau sudah 3 kali, harus pisah istri dari suaminya, dan boleh kembali dengan syarat si istri telah menikah dengan lelaki lain. Tetapi Yahudi demikian pula Rafidah, tidak ada batasannya dalam masalah talak. Wal yahudu la tara 'ala nisa'i iddah wa kadzalika Rafidah. Yahudi tidak menganggap adanya iddah bagi para istri. Kalau ditalak, dicerai, nggak ada iddahnya. Kapan mau suaminya kembali, ya kembali. Walaupun itu dalam jangka waktu yang cukup lama atau panjang. Sama Rafidah pun demikian, nggak ada batas waktunya. Tidak sebagaimana yang diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, bahwa wanita itu punya iddah masing-masing sesuai dengan keterangan yang Allah sebutkan. 3 bulan, lebih dari itu, lepas. Kalau dia ingin kembali harus dengan akad yang baru. Wal yahudu tastahillu dama kulli muslim wa kadzalika Rafidah. Yahudi menghalalkan darah setiap muslim. Demikian pula Rafidah.
Dan itu yang mereka lakukan sepanjang sejarah kemanusiaan. Selalu membuat gaduh yang menyebabkan kematian ribuan banyak umat kaum muslimin. Wal yahudu harrafut Taurat wa kadzalika Rafidah harrafatil Quran. Yahudi menyesatkan Taurat, melakukan tahrif. Sebagian mereka hapus, sebagian mereka tambahi, mereka simpang siurkan, sehingga banyak Taurat mereka mengandung kerusakan dan kebatilan. Dan itu pula yang dilakukan orang-orang Rafidah kepada Quran. Disimpang siurkan dan diragukan kaum muslimin dari kitab sucinya. Wal yahudu tabghudu Jibril alaihi salam wa taqulu huwa aduwwuna minal malaikah. Yahudi membenci Jibril alaihi salam. Mereka katakan Jibril itu musuh kami dari kalangan malaikat. Wa kadzalika Rafidah taqulu ghalaba Jibril fil wahyi ila Muhammad bi tarki Ali bin Abi Thalib. Sama Rafidah pun katakan Jibril salah alamat alaihi salam. Semestinya wahyu itu kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi Jibril berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yahud la ta'kulu lahmal jazur wa kadzalika Rafidah. Yahudi mengharamkan atas diri mereka daging sapi. Tidak mau mereka makan. Demikian pula orang-orang Rafidah. Mereka haramkan atas diri mereka daging sapi yang dihalalkan oleh Allah. Walil yahudi wan nasara fadilatun ala Rafidah fi khoslatain. Terakhir kata Imam Syafi'i, sekian kesamaan dalam kesesatan dan kekufuran antara Yahudi dan Rafidah, tetapi Yahudi dan Nasara punya kelebihan dibanding Rafidah. Su'ilal Yahud, kalau orang Yahudi ditanya, man khairu ahli millatikum, siapa orang-orang terbaik dalam agama kalian ini? Yahudi. Faqalu ashabu Musa, pasti mereka akan jawab para sahabat Nabi Musa yang bersamanya alaihi salam. Diakui oleh mereka, dimuliakan dan dibanggakan oleh mereka leluhur-leluhur dan nenek moyang Yahudi yang bersama Nabi Musa alaihi salam, yang berjuang bersamanya, berdakwah, berjihad, membela, melindungi beliau. Wasu'ilatin Nasara, demikian pula orang-orang Nasara kalau ditanya siapa orang-orang terbaik dalam agama kalian, faqalu ashabu Isa, pasti akan mereka jawab para sahabat Nabi Isa. Di riwayat lain beliau katakan Hawariyun, yang bersama Isa alaihissalam, berdakwah bersamanya, berjihad bersamanya, membela beliau, melindungi beliau. Itu Yahudi dan Nasara. Wasu'ilatir Rafidah man syarru ahli millatikum, tetapi Rafidah kalau ditanya siapa orang-orang terjelek, terburuk
dalam agama kalian ini? Qalu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka akan jawab, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mending Yahudi dan Nasara dalam hal ini. Mereka masih memuliakan para sahabat nabinya. Masih mereka cintai dan mereka junjung tinggi. Tidak seperti Rafidah. Oleh sebab itu kata Imam Syafi'i dalam satu hal ini, Yahudi dan Nasara jauh lebih baik daripada Rafidah. Amarahum bil istighfari lahum fasyatamuhum. Mereka diperintah oleh Allah untuk beristighfar, memintakan ampunan bagi para sahabat Rasul, tetapi justru mereka cela dan mereka benci. Fasayfu maslulun alaihim ila yaumul qiyamah. Maka pedang itu terhunus untuk mereka sampai hari kiamat kelak. Orang-orang Rafidah, la tathbutu lahum qadam, tidak akan kaki mereka kokoh di muka bumi ini. Bagaimana akan kokoh? Mereka dengan itu telah memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat makar kepada agama Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baiknya yang membalas makar mereka. Wala taqumu lahum raya wala tajtami'u lahum kalimah. Tidak akan pernah bendera mereka berkibar, tidak akan pernah kalimat mereka bersatu. Da'watuhum madhura, dakwah mereka itu terhina. Wa kalimatuhum mukhtalifah, dan kalimat mereka itu selalu berselisih. Wa jam'uhum mufarraq, persatuan mereka itu terpecah belah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'ahallah. Setiap kali mereka nyalakan api peperangan, Allah yang memadamkan permusuhan dan api tersebut. Demikian dikatakan oleh Imam Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah. Dan perkara yang sama disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari beliau. Dikatakan pula oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bantahan beliau kepada Rafidah, ar-raddu ala Rafidah, dalam bab tentang persamaan mereka dengan orang-orang Yahudi. Kata beliau, wa min qabaihim tashabuhum bil yahud wa lahum bihim musyabahat. Termasuk dari kejelekan Rafidah ini adalah persamaan mereka dengan Yahudi, dan banyak persamaannya. Minha, antara lain kata Al-Imam, annahum yubahuna al-yahud alladina ramau Maryam at-tahira bil fahisha biqadfi zawjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah al-mubarra'ah bil buhtan wasulibu bisababi dzalikal iman. Orang-orang Yahudi mencela Maryam yang suci, dikatakan oleh mereka melakukan perbuatan keji, berzina, karena kedengkian dan permusuhan mereka yang demikian besar kepada Nasraniyah, sehingga ibu Isa alaihi salam, Maryam, mereka katakan melahirkan tanpa bapak berarti berzina. Laknatullah alaihim, laknat Allah kepada orang-orang Yahudi tersebut. Kalau itu Yahudi, demikian pula Rafidah yang mencela dan menuduh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah
radhiyallahu taala anha yang Allah sucikan dari atas langit, mereka tuduh melakukan perbuatan yang sama, hadisatul ifk, dan karena sebab itu terambil iman dari mereka, tercabut iman dari mereka, yang padahal ma'ruf kejadian ifk ketika Aisyah tertinggal oleh kafilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang sahabat yang menundukkan ontanya untuk dinaiki Aisyah, kemudian dituntun untuk kembali menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Munafiqin kemudian menggunakan kesempatan itu menyebarkan isu bahwa Aisyah melakukan perbuatan yang tidak selayaknya, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kejadian yang luar biasa, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan beliau dalam surat At-Taubah, dibela oleh Allah, disucikan nama baik beliau dan kehormatan beliau radhiyallahu taala anha dari atas langit yang ketujuh. Turun ayat dibaca sampai yaumul qiyamah oleh kaum muslimin, akan terus dibaca. Allah sendiri yang membela dan mensucikan kemuliaan Aisyah, yang ketika ayat itu turun, Aisyah menangis radhiyallahu taala anha, dan beliau katakan, wala sya'nu fi nafsi ahwanu alayya min an yunazzilallahu ayatan tutla. Sungguh perkara ini, perkara fitnah ini, diisukan berbuat perbuatan keji, merupakan fitnah yang besar dan pukulan berat bahkan kepada Abu Bakar, ayah beliau radhiyallahu taala anhu. Terlebih-lebih lagi tentunya kepada Aisyah yang ditujukan kepadanya fitnah itu. Tetapi itu, kata Aisyah, lebih mending, lebih ringan bagiku daripada Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dari langit untuk membela diriku. Karena tawadhu beliau yang demikian tinggi radhiyallahu ta'ala anha, hingga beliau katakan perkataan ketawaduannya semacam itu, sungguh fitnah itu jauh lebih ringan pada diriku daripada ayat diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit yang di atas sana, pembelaan kepada diri beliau dan kehormatan beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Wa yushabihunahum fi qawlihim inna dina binta Ya'qub kharajat wa hiya adra faqtara'aha musyrik biqaulihim inna Umar irtasaba binta Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Yahudi menyatakan Dina, anak dari Nabi Ya'qub, Israel, Nabi Ya'qub alaihi salam, ketika keluar dalam keadaan beliau ini gadis, perawan, kemudian diperkosa oleh seorang musyrik. Itu pernyataan Yahudi kepada anak dari nabi mereka Ya'qub alaihi salam. Sama Rafidah pun demikian dengan pernyataan mereka bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, perkataan yang besar, perkataan yang berat, tetapi disampaikan untuk mengetahui kesesatan dan kekufuran mereka.
Mereka katakan Umar melakukan hal yang sama kepada anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menyamai Yahudi. Yang kalau saja mereka berakal, hal itu merupakan celaan kepada orang yang selama ini mereka agung-agungkan. Bagaimana seorang anak dari orang yang demikian mulia dirampas kehormatannya? Yahudi kepada nabinya Yakub yang semestinya dijaga kehormatannya, dijunjung tinggi kemuliaannya, malah mereka katakan anaknya dirampas kehormatannya yang masih gadis. Demikian pula Rafidah yang mengaku dan menyatakan Ali itu maksum, terlindungi, terjaga, dan keluarganya pun demikian. Mereka berlebihan dalam mengagungkannya, malah mereka katakan anak wanitanya dirampas kehormatannya. Ini bukti bahwa apa yang mereka tampakkan, loyalitas dan wala, cinta kepada ahlul bait, hanya tipu daya dan makar belaka. Wa yalbisut tijana fa innaha min albisatil yahud. Demikian pula Yahudi menggunakan penutup kepala yang berupa mahkota atau mirip mahkota, di mana imamah mereka dibentuk sedemikian rupa, bulat dan tinggi besar di atas kepalanya. Dan kamu amati hingga detik ini itu yang mereka lakukan. Sama persis antara tokoh atau ulama-ulama Yahudi dengan ulama atau tokoh-tokoh Rafidah Syiah pada penutup kepalanya. Wa biqassil liha aw halqiha aw i'fa'is syawarib, hadza dinul yahud wa ikhwanihim minal kafarah. Juga Yahudi dan orang-orang kafir yang selain mereka memotong atau bahkan memangkas habis jenggotnya. Demikian pula orang-orang Rafidah. Yang walaupun terkadang di beberapa waktu, di waktu-waktu lain sama, mereka juga melebatkan jenggot. Kalau disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka melebatkan kumis dan memangkas jenggotnya. Terkadang sebaliknya mereka pun melebatkan jenggot. Dan termasuk dari keajaiban dunia, dan kita tahu kaum muslimin pun mengerti, termasuk ajaran Nabi mereka, sunnah dari Rasul SAW adalah kewajiban untuk memelihara jenggot. I'fa'ul liha, a'ful liha, waqfus syawarib. Lebatkan atau biarkan jenggot kalian tumbuh dan pangkas, rapikan kumis kalian. Kalau itu yang mereka dapati dari Rasul SAW. Anehnya ketika dilaksanakan pertemuan besar dan itu terfotokan, pertemuan antara tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, pembesar-pembesar dan pejabat terasnya, bukan kerucu-kerucunya, tokoh-tokohnya, dengan hahomatil Yahud, tokoh-tokoh Yahudi. Keajaibannya, tokoh-tokoh Yahudi ini berjenggot lebat.
ini yang katanya memperjuangkan Islam dan kaum muslimin, tokoh-tokoh ikhwanul muflisin yang katanya berdakwah untuk Islam dan kaum muslimin, semuanya habis bersih jenggotnya. Subhanallahil azim. Mana yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa minha anna al-yahud nusikhu qiradatan wa khanazira wa qad nuqila annahu waqa'a dhalika li ba'd ar-rafidati al-madinati al-munawwarah wa ghairiha. Yahudi dimasakh oleh Allah, dirubah ciptaannya menjadi monyet dan babi-babi, dan dinukilkan oleh para ulama, kata Imam Muhammad rahimahullah, bahwa itu terjadi pula kepada sebagian orang-orang Rafidhah di Madinah Nabawiyah, bahwa mereka didapati dirubah oleh Allah ciptaannya menjadi monyet dan babi. Wal'iyadzubillah. Wa minha tarkul jum'ah wal jama'ah wa kadzalika al-yahud fa innahum la yusalluna illa furada. Yahudi kalau sholat nggak pernah berjamaah, sendiri-sendiri, masing-masing sholat. Nggak ada jamaah dalam ajaran mereka. Imam, kemudian yang lain berjamaah, makmum di belakangnya. Itu pula sholatnya orang-orang Rafidhah. Nggak mau sholat berjamaah, sehingga mereka tinggalkan Jumat. Mereka tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Walaupun mereka di tempat yang paling mulia di dunia ini, salat yang di situ 100.000 kali lipat dari masjid-masjid selainnya, di Masjidil Haram, di hadapan Ka'bah, atau di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat lebih baik dari masjid selainnya. Dan itu sampai hari ini. Ketika salat dikumandangkan iqamah, mereka di luar ngobrol, merokok, lakinya maupun wanitanya. Orang-orang Iran yang menjalani umrah atau haji bisa menyaksikan itu di luar. Begitu kaum muslimin selesai sholat, salam bersama imamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru mereka masuk masjid dan sholat sendiri-sendiri. Subhanallahal azim. Dan itu pada sholat 5 waktu. Bahkan Jumat pun demikian. Begitu muslimin selesai menjalankan salat Jumat, baru mereka masuk masjid dan salat sendiri-sendiri. Sama seperti Yahudi. Tidak ada jamaah dalam pelaksanaan ibadah mereka. Tasyabahat qulubuhum, betapa mirip dan dekatnya hati mereka antara hati orang-orang Yahudi dan Rafidhah. Wa minha tarkuhum qawlu amin wara'al imam fi shalah fa innahum la yaquluna amin yaz'umuna anna as-salata tabtulu bih. Juga mereka tidak mau mengucapkan amin di belakang imamnya ketika sholat. Demikian pula orang-orang Rafidhah nggak mau mengucapkan amin di belakang imamnya. Mereka menyangka bahwa ucapan amin itu membatalkan sholat. Wa minha tarkuhum tahiyatas salam fima bainahum wa idza sallamu fa'alu bi'aksi sunnah. Mereka di antara mereka sendiri meninggalkan ucapan salam untuk menghormati ketika bertemu satu dengan yang lain. Bahkan kalaupun mereka mengucapkan salam, yang diucapkan bukan assalamualaikum seperti yang diucapkan oleh kaum muslimin. Setiap yang mereka ucapkan adalah assalamualaikum, kematian atau racun kehancuran untuk diri kalian.
Dan itu yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi pula sama. Wa minha khurujuhum minas shalah bil fi'l wa tarkuhum as-salama fis shalah fa innahum yakhrujuna minas shalah min ghairi salam bal yarfa'una aydiyahum wa yadribuna biha ala rukabihim ka'adnabil khayl syummus. Kalau mereka sholat, keluarnya dari sholat atau selesainya mereka dari sholat bukan dengan salam, dan itu pun dilakukan oleh mereka sampai hari ini. Kalau mereka sholat, selesai sholat itu bukan dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan. Tidak sebagaimana yang diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin. Dimanapun muslimin itu berada di penjuru dunia, dengan berbagai perbedaan mazhab mereka, tetapi mereka sepakat salam itu selesai dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholatnya. Tidak demikian dengan Rafidhah, dan sama dalam hal ini dengan Yahudi yang keluar dari sholatnya dengan gerakan, bukan dengan ucapan salam. Yahudi keluar dari sholatnya dengan gerakan. Sama itu pula yang dilakukan oleh Rafidhah, yaitu dengan menggerakkan tangan mereka seperti gerakan ekor kuda yang yang tidak jinak, kuda yang liar atau kuda yang sedang marah, sedang parah. Tentunya ekornya akan gerak-gerak bersamaan dengan tubuhnya. Artinya hal itu disebutkan di dalam Sahih Muslim semula dilakukan oleh beberapa sahabat. Maka Rasulullah sebutkan, mali arakum rafi'i aidikum ka'annaha adnabu khailin syummus. Mengapa aku lihat kalian menggerakkan tangan kalian, mengangkat tangan kalian seperti gerakan ekor kuda yang liar. Sehingga setelah itu ditinggalkan oleh para sahabat, tidak ada satupun yang melakukan, dan itu berlanjut sampai hari ini. Kaum muslimin keluar dari sholatnya dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Yahudi demikian pula Rafidhah tetap melakukan hal itu. Kalau mereka sholat, dan bisa diperhatikan, selesainya itu dengan mengangkat tangan mereka dan mereka pukulkan di paha atau di lutut mereka. Selesai mereka baca tasyahud, mereka gerak-gerakkan tangannya di pahanya. Itu pula yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sama. Mereka selesai dari sholat dengan gerakan yang sama. Wa minha shiddatu udwanihim lil muslimin. Wa akhbarallahu 'anil yahud la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahud. Permusuhan yang demikian dahsyat kepada kaum muslimin. Allah sebutkan tentang Yahudi dalam surat Al-Maidah 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahud. Akan kamu dapati orang yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang Yahudi. Wa kadzalika haula asyaddun nasi adawatan li ahli sunnati wal jamaah hatta innahum yu'addunahum anjasa. Sama Rafidhah pun demikian, orang yang paling benci dan bermusuhan, tidak ketulungan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan mereka anggap ahlu sunnah wal jamaah itu orang-orang najis. Apa bedanya dengan Yahudi yang sangat besar permusuhannya kepada orang-orang yang beriman? Faqad syabahul yahuda fi dzalik wa man khalatahum la yunkiru wujuda dzalika fihim. Demikian banyak sisi persamaan mereka dengan Yahudi, dan yang tahu dan melihat mereka
tidak akan mengingkari persamaan-persamaan ini. Wa minha annahum yajma'una bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha yushabihuna al-yahud fa innahum kanu yajma'una fi syar'i Yaqub bainal ukhtain. Yahudi dalam syariat Nabi Yaqub yang mereka akui, nikah boleh menggabungkan dalam poligami mereka antara dua saudara, dua wanita yang sekandung, dinikahi kedua-duanya oleh Yahudi. Rafidah pun demikian, tidak menganggap haram, dan mereka lakukan, dianggap boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibiknya, bibik dari ibu atau bibik dari bapaknya si wanita tersebut, menikahi bibik istrinya, baik itu saudara wanita bapak si istri atau saudara wanita ibu si istri. Dan itu diharamkan oleh Rasulullah SAW, menggabungkan atau mempoligami seorang wanita dengan bibiknya dari bapak atau ibunya. Dilakukan oleh Rafidah dan dinyatakan boleh oleh mereka, sama seperti Yahudi. Wa minha qauluhum inna man adahu minal umma la yadkhuluna al-jannah bal yukhalladuna finnar. Yahudi menyatakan bahwa selain mereka tidak akan masuk surga. Surga hanya bagi orang Yahudi. Selain mereka dikekal abadikan di neraka. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 111, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka katakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara. Orang Nasara mengatakan hanya orang Nasara yang masuk surga, Yahudi menyatakan hanya orang Yahudi yang masuk surga. Rafidah pun demikian, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Rafidah. Selain mereka kekal abadi di neraka selama-lamanya. Wa minha ittikhaduhum suwar al-hayawaniyah kal yahudi wan nasara. Juga mereka terbiasa menggunakan gambar makhluk hidup sama seperti Yahudi dan Nasara. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari melaknat para penggambar. La'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat makhluk hidup. Juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innal musawwira yukallafu yawmal qiyamah an yanfukha ar-ruh fima sawwarahu wa laysa binafikh. Bahwa orang yang menggambar makhluk hidup akan diperintahkan untuk meniupkan ruh pada gambarnya yang dia buat. Di yaumul qiyamah akan diperintahkan, dibebani untuk itu, dan tidak akan mampu dilakukan itu olehnya. Dan Rasulullah pun katakan malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa, tetapi itu terbiasa dan dilakukan oleh mereka. Yang berikutnya, bahwa Yahudi menertawakan pemimpin-pemimpinnya, seperti yang Allah katakan di dalam Quran Al-Maidah 24, pernyataan mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkat sendiri kamu dengan Rabbmu, perang kalian berdua, kami tunggu di sini. Rafidah pun demikian, ngakunya mencintai ahlul bait,
ngakunya mencintai, berwala kepada Ali, kepada Husain, kepada Zaid ibn Ali. Ketika terjadi perang, mereka orang pertama yang lari dan meninggalkan pertolongan kepada mereka. Sama seperti Yahudi, ngakunya mencintai Musa, umatnya Musa, tetapi ketika perang, mereka tinggalkan Musa alaihi salam. Yang terakhir, bahwa Yahudi diazab oleh Allah dengan kehinaan dan kesengsaraan di dunia ini, dimanapun mereka berada. Demikian pula Rafidah dihinakan oleh Allah dan direndahkan. Oleh sebab itu mereka gunakan sistem taqiyah yang insyaallah akan kita kaji berikutnya, menutupi diri mereka dengan taqiyah. Demikian pula Yahudi merusak kitab Taurat, kitab Allah dengan tangan mereka, ditambah, dihapus, dikurangi. Dan itu pula yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, merusak Al-Quran. Mereka yakini kurang dan mendustakan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, memalsukan hadis-hadis beliau. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita sekarang untuk salat. Walhamdulillahirabbil alamin.